dia adalah Ketua Umum ASDQ. Kemudian nanti ada Pak Darman Tias yang masih jauh di atas. Kemudian ada tadi dari Insi yang sedang keluar, dan juga dari itu dia Depo Asosiasi Depo, Asosiasi Depo, ASDQ, Asosiasi Depo. Para teman-teman dalam rangka konferensi pers terhadap rencana kami stop operasi pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Sebagai pengantar, kenapa kita melakukan stop operasi? Karena adanya aturan larangan operasional truk bersumbu 3 selama 16 hari yang dikeluarkan oleh SK Dirjen, dan SK Dirjen ini ditangani oleh Dirjen Perhubungan Laut, Perhubungan Darat, kemudian ditandatangani juga oleh Korlantas, dan ditandatangani juga oleh Pemda Marga. Jadi bagi pengusaha truk nggak ada ruang napas bergerak selama 16 hari. Kita harus stop karena kita dilarang melalui jalan tol, kita dilarang melalui jalan arteri. Nah, kita sudah menghadiri rapat 2 kali di Perhubungan Darat melalui Zoom, tapi sayangnya dalam usulan-usulan kita yang mengatakan bahwa 16 hari ini terlalu lama dan keberatan. Mengapa ini kita sampaikan keberatan? Karena sebetulnya pelarangan truk terhadap setiap lebaran itu sudah ada sejak dulu kala. Dulu kala pertama itu hanya 2 hari sebelum hari H, kemudian 2 hari setelah hari H. Tapi berkembang menjadi 3 hari setelah hari H, terus berkembang sampai terakhir 10 hari, artinya 5 hari sebelum hari H, kemudian 5 hari sebelum sesudah hari H. Tetapi kali ini akan ada 16 hari, jadi sangat menyengsarakan banyak pihak dan mengorbankan ekonomi kita. Kenapa demikian? Begini, seperti yang sudah kita ketahui bahwa truk ini adalah merupakan urat nadi perdagangan kita, menjadi pilar utama di dalam pembangunan ekonomi kita. Di satu sisi memang pemerintah sedang mencapai 8% pertumbuhan, tapi di sisi lain kita di stop. Jadi ini memang suatu keputusan yang tidak sinkron antara pimpinan dan tertinggi dengan menterinya. Ini perlu kita catat. Kedua, kami membaca rilis dari Wakapolri. Wakapolri menyatakan bahwa laju terhadap mudik pada tahun 2025 ini akan turun 24,6% dibanding dengan tahun 2024. Berarti di situ dilihat ada penurunan orang mudik. Tapi di sisi lain Korlantas meningkatkan pelarangannya 60% dari tahun sebelumnya. Ini antagonis terjadi di kepolisian, antagonis terjadi di perhubungan, sehingga kita menjadi sengsara rakyat ini. Kenapa? 16 hari di stop ini akan mengakibatkan pengemudi tidak mempunyai penghasilan selama 16 hari, dan dampaknya juga termasuk kepada para buruh di pelabuhan akan tidak bekerja selama 16 hari. Di samping itu, kapal-kapal yang datang dari luar negeri akan bongkar di pelabuhan Tanjung Priok, maka kembali pasti kosong karena tidak ada kontainer yang akan masuk di dalam untuk diangkut ke luar negeri. Dan bahkan apabila ini terjadi stagnasi, maka kapal luar negeri ini akan pulang membawa
kontainer itu kembali karena nggak ada bisa tempat bermutar muat. Di sisi lain kita melihat bahwa industri akan kekurangan bahan baku dan juga berarti patar produksi akan berhenti sehingga buruh-buruh di pabrik juga tidak akan bekerja. Inilah akibatnya yang akan kita rasakan. Lanjut mungkin nanti disampaikan oleh Asdeni bagaimana mengenai demo rate kemudian harus dibayar, kemudian juga kapal segala macam menjadi korban akibat daripada kebijakan yang keliru ini. Mungkin itu dulu dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Kamal. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Pak Ketua Umum Aprindo Pak Wilam Tarigan. Dalam kesempatan ini saya ingin pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk dapat menyesuaikan lamanya waktu pelarangan untuk angkutan darat, terutama untuk yang sumbu 3. Dalam hal ini dari sisi asosiasi yang saya pimpin, yaitu Asosiasi Depo Kontainer Indonesia atau ASDEKI, sangat berkaitan erat dengan keberadaan angkutan, karena yang biasanya mengangkut kontainer kembali ke depo ataupun pengambilan kontainer dari depo itu adalah anggotanya Aprindo. Jadi angkutan-angkutan ini sangat erat kaitannya dengan kami di depo kontainer. Jadi kalau tidak ada angkutannya, tidak mungkin bisa bawa kontainer. Sedangkan di Jakarta saja, anggota kami kurang lebih ada 53 perusahaan depo yang aktif, dan masing-masing rata-rata di waktu-waktu normal setiap bulannya kurang lebih 7.000 sampai 8.000 kontainer itu in out, keluar masuk depo. Ya teman-teman ya, ini bisa dianalogikan, bisa dikalkulasikan sangat mudah sekali berapa jumlah movement pergerakan kontainer dari 53 anggota tersebut yang setiap bulannya rata-rata 7.000 sampai dengan 10.000 box kontainer movement. Artinya dalam 2 minggu sudah terbayang lebih dari sekitar 300.000 kontainer ini yang akan terhambat. Dampaknya adalah yang pertama, biaya penumpukan di pelabuhan. Biaya penumpukan di pelabuhan ini tentunya akan membuat biaya logistik cost yang sangat tinggi. Yang kedua, apabila kontainer-kontainer tersebut tidak dapat dikembalikan sebelum masa waktu libur, maka importir, ya dalam hal ini mungkin diwakili oleh Ginsi ya, ini akan menanggung biaya demurrage. Biaya demurrage itu adalah biaya sewa kontainer dari mulai batas waktu yang ditentukan, yaitu pelarangan tanggal 24 sampai dengan tanggal 8 April. Dan perhitungan biaya demurrage itu dengan US dollar ya, 20 dolar ya, untuk 20 feet per hari. Dan ini berlaku progresif, teman-teman. Ini mungkin yang di pelayaran nanti juga cukup paham. Jadi dampaknya bukan hanya kepada Aprindo dalam hal ini untuk angkutan darat, akan tetapi kepada stakeholder. Ya, diantaranya tadi ada pelabuhan, ada shipping line, ada importir, ada perusahaan freight forwarders, ya, pihak-pihak yang mengurus MKL. Bagaimana dengan nasib mereka 2 minggu ini? Ya, pada saat ini diberlakukan. Kami tidak menolak sebenarnya apa yang dicantumkan di dalam SKB tersebut, 100% tidak.
Akan tetapi kita mengusulkan agar mempertimbangkan lamanya durasi pelarangan. Kalau yang sebelumnya tadi disebutkan oleh Pak Gemilang bahwa sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya cukup 2 hari sebelum Lebaran atau setelah Lebaran 2 hari gitu ya. Atau kita coba ambil jalan tengahnya. Ya, saya rasa pemerintah juga cukup bijak untuk bisa mempertimbangkan pelarangan. Ya, yang mungkin kalau menurut saya perhitungan H-3 plus H+3 itu sudah cukup bagus dan cukup membantu iklim ekonomi kita yang saat ini menurut saya sedang tidak baik-baik saja. Dan ini juga cukup membantu bagi para pengusaha. Kebetulan saya dan Pak Tarigan juga sebagai pengusaha ya, kita memiliki tanggung jawab terhadap karyawan-karyawan kami yang bekerjanya 12 bulan. Akan tetapi kita harus pikirkan gajinya 13 bulan gitu. Seperti teman-teman media juga, kalau nggak dibayar THR-nya pasti nanti ngamuk. Saya diprotes. Ya. Jadi ini bagian dari tanggung jawab kami untuk bisa tetap menstabilkan iklim ekonomi yang kita jalani saat ini. Ditambah lagi, pasti teman-teman media juga sudah paham bahwa logistik indeks Indonesia saat ini sangat jauh di bawah negara-negara di Asia. Ditambah dengan logistik cost yang sebenarnya dari Presiden Prabowo sendiri menekankan untuk penurunan logistik cost bagi usaha yang kita jalankan saat ini. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan mohon kiranya bagi pemerintah, dalam hal ini kementerian yang terkait, untuk dapat mempertimbangkan dan merevisi ya, aturan pelarangan dalam rangka libur Idul Fitri kali ini. Dan ini juga berdampak kepada usaha dan iklim usaha yang kami lakukan, baik itu di depo kontainer maupun di logistik yang lain. Dan saya yakin kita bisa ketemu dengan win-win solution. Ya, sekali lagi kita tidak berseberangan dengan pemerintah, kita mendukung program pemerintah, akan tetapi kita mohon agar dapat dipertimbangkan ya, mengenai durasi lamanya pelarangan tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diberitakan dengan sangat baik, karena kita butuh informasi, kita butuh media, kita butuh teman-teman media yang bisa melihat permasalahan ini tidak berat sebelah, agar nanti tidak sampai membuat presiden buruk, terutama bagi pengusaha truk maupun pengusaha logistik. Saya yakin teman-teman media cukup perlu disampaikan, dan apa yang sangat penting untuk membantu kami memperjuangkan demi keberusaha logistik di Indonesia. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan yang baru ini, artinya nih menteri yang baru ini apakah memang tidak mengerti atau kurang masukan, saya tidak tahu. Tapi juga sangat kami sesalkan ketika tanya jawab yang dilakukan dengan kami melalui Zoom selama 2 kali undangan mengenai koordinasi mengenai pelarangan ini hanya dipimpin oleh Kasubdit dan dihadiri oleh seluruh Indonesia, BPKB dan stakeholdernya seluruh Indonesia itu diundang rapat. Kementerian juga diundang semua, tapi rapat dipimpin oleh Kasubdit, sehingga apa yang kita disampaikan di kita ini hanya boleh ditampung dan disalurkan. Nah ini kalau sudah ditampung dan disalurkan bisa nggak tersalurkan. Saya kira begitu mengenai itu. Mengenai dia progresif, silakan Pak. Khawatir maupun beban pengusaha logistik untuk membayar hal yang